Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Sebagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik ini. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Harus bisa jadi rumah bagi semua, dan jangan sampai ada yang di Jakarta ini merasa terpinggirkan, terkalahkan. PR-nya belum selesai. Masih banyak lagi kampung-kampung di Jakarta yang harus dituntaskan, dan ini adalah harapannya tanggung jawab dari Pemprov yang secara berkelanjutan, secara estafet terus-menerus tuntaskan. Alhamdulillah 5 tahun ini sebagai awalan baru, mudah-mudahan kedepannya ini bisa dijaga dan diteruskan. Itu kalau ditanya perasaan pada malam hari ini. Tadi tidak ada. Memang kita ini tetap independen, ya, tetap independen dalam gerakan politiknya karena kita fokus pada dakwah ekonomi. Jadi itu. Tapi kaum syarikat Islam sangat mengerti dan sangat memahami, mereka sangat cerdas untuk siapa pemimpinnya yang layak bisa dipercaya. Sebagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik ini. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Pertama, Nasdem ini memunculkan 2 nama yang saya kira menjulang di survei, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Suka tidak suka, kalau kita bicara tentang selera publik tentu tidak terlepas dari Ganjar dan Anies, ya. Yang kedua tentu saja secara tidak langsung ketika menyorongkan nama-nama dalam bursa Capres 2024, hasil Rakernas Nasdem beberapa waktu yang lalu, secara tidak langsung Nasdem ini kan bikin front politik secara terbuka kepada PDIP dan kepada Istana, tentu saja dalam hal ini Jokowi, bahwa di 2024 Nasdem sangat mungkin bisa berpisah jalan, ya. Yang selama ini kemudian kita tahu selama kurang lebih 10 tahun PDIP termasuk Istana itu bisa bekerja sama. Artinya untuk 2024 pesan politik yang ingin disampaikan untuk Nasdem bisa saja mereka itu bisa bercerai dalam persoalan kepentingan politik bersama. Maka tidak mengherankan kalau kemudian ada nama Anies Baswedan yang kemudian disonding. Bagi saya, ketika Nasdem menyonding nama Anies secara terbuka, itu sebagai bentuk declare bahwa di 2024 Nasdem akan menjadi satu poros politik yang tentu pastinya sangat mungkin bisa berhadapan-hadapan dengan siapapun nantinya yang terafiliasi dengan kepentingan politik pemerintah. 2 hal ini sepertinya, ya Mbak Nilu, yang kemudian bisa menjelaskan kenapa kemudian Nasdem ketika mengumumkan nama Anies dan yang lainnya itu
secara perlahan PKS kemudian Demokrat itu berduyun-duyun datang kepada Surya Paloh di Nasdem Tower. Karena memang satu ya, suasana hati pemilih PKS itu kan relatifly kepada Anies Baswedan sejak lama, terutama ketika Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Ini memunculkan dua nama yang saya kira menjulang di survei. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Suka tidak suka, kalau kita bicara tentang selera publik tentu tidak terlepas dari Ganjar dan Anies ya. Yang kedua tentu saja, secara tidak langsung ketika menyorongkan nama-nama dalam bursa Capres 2024, hasil Rakernas Nasdem beberapa waktu yang lalu, secara tidak langsung Nasdem ini kan bikin front politik secara terbuka pada PDIP dan kepada Istana tentu saja dalam hal ini Jokowi, bahwa di 2024 Nasdem sangat mungkin bisa berpisah jalan ya. Yang selama ini kemudian kita tahu selama kurang lebih 10 tahun PDIP termasuk Istana itu bisa bekerja sama. Artinya untuk 2024 pesan politik yang ingin disampaikan untuk Nasdem bisa saja mereka itu bisa bercerai dalam persoalan kepentingan politik bersama. Maka tidak mengherankan kalau kemudian ada nama Anies Baswedan yang kemudian disonding. Bagi saya ketika Nasdem menyonding nama Anies secara terbuka itu sebagai bentuk declare bahwa di 2024 Nasdem akan menjadi satu poros politik yang tentu pastinya sangat mungkin bisa berhadap-hadapan dengan siapapun nantinya yang terafiliasi dengan kepentingan politik pemerintah. Dua hal ini sepertinya ya Mbak Nilu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa kemudian Nasdem ketika mengumumkan nama Anies dan yang lainnya itu secara perlahan PKS kemudian Demokrat itu berduyun-duyun datang kepada Surya Paloh di Nasdem Tower. Karena memang satu ya, suasana hati pemilih PKS itu kan relatifly kepada Anies Baswedan sejak lama, terutama ketika Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Sebagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik itu. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa. Puji sanjung yang hebat menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Tadi tidak ada. Memang kita ini tetap independen, ya, tetap independen dalam gerakan politiknya karena kita fokus pada dakwah ekonomi. Jadi itu Tapi kaum syarikat Islam sangat mengerti dan sangat memahami, mereka sangat cerdas, siapa pemimpinnya yang layak bisa dipercaya.